Halo semua, kali ini kita bakal bahas sebuah kisah yang mungkin jarang banget kita dengar. Tentang gimana ilmu pengetahuan kuno bisa sampai ke Eropa lewat sebuah jembatan emas di Andalusia. Oke, kita mulai dengan satu pertanyaan yang agak provokatif. Gimana kalau ternyata Renaissance Eropa itu nggak benar-benar dimulai di Italia? Gimana kalau apinya itu justru dinyalain dari tempat lain? Sebuah pusat peradaban yang seringkali, ya, luput dari buku-buku sejarah kita. Nah, untuk menjawab itu kita harus mundur jauh ke belakang, ke sebuah era yang dikenal sebagai zaman keemasan Islam. Coba bayangin deh, dari abad ke-8 sampai ke-13, dunia Islam itu jadi pusatnya inovasi dunia. Serius. Jadi pas sebagian besar Eropa lagi bisa dibilang ada di zaman kegelapan, para ilmuwan di sana tuh udah sibuk memetakan bintang, nemuin aljabar, sampai merevolusi dunia kedokteran. Dan ini tuh bukan cuma di satu tempat loh, jangkauannya luas banget. Ada dua pusat peradaban utama yang jadi mercusuar dunia waktu itu. Baghdad di timur, yang jadi pusatnya kekhalifahan Abbasiyah, dan yang bakal jadi fokus kita kali ini, Cordoba di barat. Terus pertanyaannya, gimana caranya semua ilmu pengetahuan canggih ini bisa sampai ke jantung Eropa? Nah, semuanya dimulai dari ekspansi sebuah kekaisaran yang kuat banget. Namanya kekhalifahan Bani Umayyah. Dari pusatnya di Damaskus, mereka ini menghabiskan waktu hampir 100 tahun untuk memperluas wilayah kekuasaannya ke timur dan ke barat, sampai jadi salah satu kekaisaran terbesar dalam sejarah. Nah, di bawah kepemimpinan Khalifah Al-Walid ibn Al-Malik, mata mereka tertuju ke barat, tepatnya ke semenanjung Iberia yang sekarang kita kenal sebagai Spanyol dan Portugal. Dan langkah inilah yang nantinya menanam benih-benih perubahan besar di Eropa. Penaklukan ini bukan cuma melahirkan sebuah kerajaan baru yang bakal jadi pusat ilmu pengetahuan, tapi juga mengubah nama wilayah itu selamanya. Nah, di sini nih, asal-usul namanya jadi seru. Sebelum ditaklukkan Islam, wilayah ini dikuasai sama suku Jermanik, namanya Vandal. Makanya daerah itu dikenal sebagai Vandalusia. Kedengaran mirip sesuatu kan? Lalu, di tahun 711 Masehi, semuanya berubah. Di tahun itulah pasukan Arab dan Berber berhasil menaklukkan semenanjung itu. Nama Vandalusia pun diubah menjadi Andalusia. Ini jadi awal dari sebuah babak baru yang luar biasa banget buat wilayah tersebut. Dan ini dia inti dari pembahasan kita. Andalusia itu bukan cuma jadi wilayah baru. Ia menjadi semacam jembatan. Tepatnya jembatan emas untuk ilmu pengetahuan. Para sejarawan bahkan menggambarkannya dengan sangat puitis. Kutipan ini benar-benar menangkap esensinya. Spanyol atau Andalusia ya menjadi jembatan emas bagi Eropa untuk menyerap semua peradaban dan budaya Islam yang saat itu lagi maju pesat. Disinilah kita bisa lihat kontras yang luar biasa. Coba bayangin ya, waktu kota-kota di Andalusia udah punya perpustakaan raksasa, lampu jalanan, bahkan air mancur, di saat yang sama, sebagian besar Eropa tuh masih terperosok dalam kemiskinan dan banyak yang buta huruf. Jomplang banget kan? Terus, apa dong dampak jangka panjang dari jembatan emas ini? Nah, warisan itu masih kita rasakan sampai sekarang loh. Kalau mau disederhanakan, kemajuan luar biasa di Eropa yang kita lihat sekarang itu punya utang budi yang besar banget sama gudang ilmu pengetahuan yang dikembangkan dan disalurkan lewat Andalusia. Jadi ini bukan cuma sekedar pengaruh ya, tapi ini adalah fondasi. Oke, jadi kita rangkum sedikit ya. Peradaban Islam punya zaman keemasan yang luar biasa. Terus mereka berekspansi sampai ke Spanyol dan lahirlah Andalusia. Nah, Andalusia ini jadi jembatan emas yang mentransfer semua ilmu pengetahuan canggih itu ke seluruh Eropa, dan pada akhirnya inilah yang memicu perkembangan besar di benua itu. Jadi, saya mau tinggalkan kalian dengan satu pertanyaan ini. Setelah kita tahu kalau fondasi pengetahuan modern itu ternyata saling terhubung antar peradaban, gimana sejarah yang sering dilupakan ini mengubah cara kita memandang dunia dan hubungan antar peradaban hari ini? Coba deh direnungkan.